warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita berkumpul bersama, sharing bersama, belajar bersama, saling nasihat menasehati. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini juga dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengamalkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat semua yang Allah berikan pada kita patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi yang menjadi tauladan terbaik bagi kita dalam masalah syukur dan dalam semua masalah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur, bisa meneladani Rasul kita Muhammad SAW dalam tema yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus Ustadz Khalis Bakri, jazakallahu kulla khair yang telah mendampingi kita semuanya. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini izinkan saya sedikit membincangkan tentang syukur yang ada di dalam Al-Quran. Ya, syukur yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, sebelum ayat-ayat yang akan saya sampaikan yang ada dalam Al-Quran ini kepada Bapak Ibu sekalian, izin makna syukur. Nah, syukur itu kalau kita orang Indonesia sudah menjadi bahasa kita ya, bersyukur. Itu berasal daripada kalimat syakara yashkuru. Masdarnya sering kita dengar syukron. Syukron itu masdar dari syakara yashkuru. Artinya kita Indonesia berterima kasih. Ya, berterima kasih secara bahasa menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk sanaan. Sanaan itu ucapan yang keluar daripada lisan kita. Kemudian i'tirafan, pengakuan dari hati kita. Kemudian isti'malan, sanaan dari lisan, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. I'tirafan, pengakuan yang ada di hati kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian isti'malan, nah, bagaimana kita menggunakan isti'malan itu. Isti'malan lima yurdillaha subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa, syukur itu sudah mengandung tiga makna. Sana, kemudian i'tiraf, kemudian isti'mal. Nah, nanti di antara tingkatan syukur atau pembagian syukur itu ada syukur bil lisan, ya, syukur bil jinan, kemudian syukur bil arkan dengan perbuatan kita. Ya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau berkata, asyukru tasawwurun ni'mati wa izharuha. Bersyukur itu atau syukur itu adalah tasawwurun ni'mah. Ya. Upaya menggambarkan nikmat. Ya. Wa izharuha, dan menunjukkan atau memperlihatkan nikmat tersebut. Ya. Jadi sesuai dengan definisi tadi, syukur itu ada syukur bil qalbi, dengan hati, dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan ini adalah benar-benar dari Allah. Harus kita akui dari hati, ini tauhid dan akidah. Jangan sampai sehat kita, kemudian kita mengatakan karena saya rajin olahraga. Kaya kita, kemudian kita mengatakan karena saya kerja keras banting tulang. Saya berada di posisi jabatan tertentu, karena saya siang malam banting tulang untuk meningkatkan karir saya. Ya kan? Itu adalah wasilah yang Allah jadikan agar kita sampai pada posisi tertentu. Itu adalah wasilah. Akan tetapi hakikatnya siapa yang memberikan kita kesehatan, harta, posisi jabatan tertentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada iktiraf. Ya, pengakuan di dalam hati. Nah, ini makna syukur. Syukur bil qalbi harus. Yang kedua, syukur bil lisan.
Dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kita pahami segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyukrulillah, ya. Alhamdu wasyukru. Sebetulnya alhamdu ini lebih umum daripada sekedar syukur. Kalau syukur itu biasanya karena kita diberi, kemudian kita berterima kasih. Kalau alhamdu itu memuji, baik kita diberi maupun tidak diberi, kita tetap puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha terpuji. Sehingga ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan asyukrulillah. Maknanya adalah bahwa Allah Maha terpuji. Baik seandainya kita diberikan nikmat yang menurut kita membahagiakan ataupun yang menurut kita tidak membahagiakan, ayo kita sebut dengan musibah, tetap patut Allah itu dipuji. Alhamdulillah, ya. Maka syukur dengan lisan itu terungkap dalam lisan kita kata-kata yang menunjukkan makna syukur tersebut. Di antara yang paling sering kita sebut adalah alhamdulillah, wasyukru lillah, seperti itu. Ya, lisan ini tidak boleh bertentangan dengan hati. Hati mengatakan tidak, lisan mengatakan iya. Ini namanya munafik. Atau lisan tidak mengatakan, hati kemudian mengatakan. Ini juga tidak diperkenakan. Antara hati dengan lisan harus seia dan sekata. Kemudian yang ketiga, syukur bil jawarih atau bil isti'mal, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dalam hal-hal ketaatan, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah kalian, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, berkhidmatlah kalian. Syukra dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita malam hari ini, kita mendengar, kita duduk, kita sharing bersama ini, jangan lupa niatkan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu, beramal dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal soleh yang kita lakukan, ibadah kita, tolabul ilmi kita, ketaatan kita, ngumpul kita dalam majelis-majelis kebaikan, itu harus dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang syukur di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali kalimat syukur disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 70 kali. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang sering disebutkan, itu menunjukkan sesuatu tersebut begitu agung kedudukannya, begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai 70 kali lebih kalimat syukur, ya, di dalam Al-Qur'an itu. Dan di antara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita diingatkan satu ayat, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat yang sering kita dengar dari para penceramah, para ustadz, para kiai kita. Wa itta'adzana rabbukum, ketika Rabbmu memberikan izin atau memerintahkan atau memberikan titah. Apa isinya? La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka saya, yaitu Allah, akan menambahkan kalian. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur dan tidak mau bersyukur, fa inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita, baik menurut kita yang kita sukai atau menurut kita yang enggak kita sukai, kedudukan yang tertinggi bagaimana kita menyikapinya adalah syukur. Bukannya sabar Ustadz kalau nggak kita sukai. Ya, kalau ada sesuatu yang menimpa kita yang nggak kita sukai, kita sabar, itu biasa. Ada sesuatu yang menimpa kita yang kita sukai kemudian kita bersyukur, itu biasa. Makanya tadi saya katakan, apapun keadaan yang menimpa kita baik dan buruk, kita bersyukur. Ini level yang luar biasa. Ya, kita ditimpa sesuatu yang nggak kita sukai, yaitu musibah, bangkrut, sakit-sakitan, ya kan? Susah nyari pekerjaan, tapi kita bersyukur.
Bersyukur yang positif maksudnya. Ini adalah luar biasa. Nanti akan kita contohkan beberapa contoh yang dicontohkan oleh nabi-nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Aila in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha." Kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, maka saya akan menambahkan untuk kalian. Nah, nikmatku ini macam-macam orang memandang. Ada orang yang memandang nikmat itu yang enak-enak, sementara yang nggak enak-enak disebut nikmat atau musibah. Tapi orang yang hatinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, suci bersih karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan musibah adalah nikmat untuk dia. Kenapa demikian? Karena dengan adanya musibah tersebut dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang hatinya bersih, menganggap ingatnya kepada Allah itu adalah nikmat. Dan dia ketika bisa ingat kepada Allah saat terkena musibah, berarti musibah itu adalah nikmat. Artinya, Ustadz kalau kena musibah, kemudian kita bersyukur, berarti musibahnya ditambah dong. Enggak begitu maksudnya. Ya kan? La azidannakum, kami akan menambahkan untuk kalian nikmat yang baik. Ya, artinya ketika ada musibah tadi, kemudian kita memahami musibah tersebut sebagai nikmat. Ya kan? Kemudian kita mengingat Allah gara-gara musibah tersebut. Maka bagaimana la azidannakumnya? Musibah tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita kena musibah tapi kita kufur, wala in kafartum. Dengan adanya musibah kita justru makin jauh sama Allah. Makin murka dengan Allah. Ya, emosi, tidak ingat Allah, inilah musibah di atas musibah. Sudah jatuh, tertimpa tangga, sudah kepleset, kecemplung sumur, istilahnya begitu. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita orang-orang yang seperti itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di dalam Al-Qur'an, kalimat syukur merupakan ghayatul ibadah. Adalah salah satu daripada target sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, sebutlah kalian semuanya terus nama-namaku. Ini kata Allah. Maka niscaya azkurkum, saya menyebut kalian, saya mengingat kalian, saya mengangkat derajat kalian. Saya memberi pahala untuk kalian. Washkuruli. Dan bersyukurlah kalian semuanya kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat yang Allah berikan, yang aku ya Allah berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian nggak akan mampu menghitungnya. Itu makna letterleknya. Maknanya bisa kita perluas, kalau kalian ingin mencoba membalas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mungkin bisa membalasnya. Begitu besar luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita nggak mampu membalasnya. Seumur hidup kita pun nggak mampu membalasnya. Hitung-hitungan umur kita aja nggak mampu membalasnya, maka jangan sampai sesuatu yang nggak bisa kita capai semuanya, kemudian kita tinggalkan semua. Mala yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa kita capai semuanya, maka kita harus kejar semaksimal mungkin. Yaitu dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran juga disebutkan asyukru, bahwa syukur adalah sababun lil falah, sebab kebahagiaan, sebab kemenangan, sebab kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran ayat 144, wa sayajzillahu syakirin, orang-orang yang bersyukur maka Allah akan tingkatkan derajatnya, Allah akan berikan balasan makom yang tinggi, Allah akan berikan kemenangan. Ya, Allah akan berikan kemenangan.
atas yakinnya dia akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya jumlah dia sedikit, ya, melawan jumlah mereka yang banyak, tapi karena dia punya iman, punya rasa syukur yang kuat, ke atau pengakuan yang tinggi, yang tidak goyah, yang kokoh luar biasa akan kekuatan Allah, maka Allah akan menangkan orang yang bersyukur tersebut. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 243, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas karunia-Nya yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada kita. Ya kan? Yang mestinya ketika mereka bersyukur, Allah akan menangkan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang berbahagia. Akan tetapi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu sedikit. Mereka banyak kufur dan banyak tidak mau bersyukur. Sehingga apa? Makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, hadirin, dalam Al-Quran syukur adalah sifat para nabi dan para rasul. Ulul azmi minar rusul. Ya. Mereka semuanya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh, Allah mengatakan dalam surat Isra ayat 3, "Innahu kana abdan syakura." Sungguhnya beliau Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur. Syakura yang banyak sekali syukurnya. Dalam surat An-Nahl ayat 121, ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dikatakan syakiran li an'umih. Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang begitu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam gak henti-henti, sampai bengkak-bengkak, menangis, berderai, basah janggutnya. Ditanya, kenapa ya Rasul engkau melakukan hal itu padahal engkau sudah dijamin surga, diampunkan segala kesalahan dan engkau maksum? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Emang kenapa? Emang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah syukur. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, kemudian Nabi Ayub, bahkan Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang nggak sembuh-sembuh, beliau adalah hamba yang bersyukur, dikatakan di dalam Al-Quran. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan secara cepat adalah keutamaan syukur. Yang pertama, tadi dalam ayat dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan untuk kita. Minimal menjaga nikmat tersebut dari lenyap atau dari hilang. Salafus saleh berkata, qayyidu ni'amallahi bisyukri. Qayyidu, ikatlah nikmat-nikmat Allah tersebut dengan cara bersyukur. Kalau Anda ingin jabatan Anda tetap, ya, profesi Anda tetap, atau bahkan meningkat, ya, gaji Anda tetap atau bahkan meningkat, kesehatan Anda tetap atau bahkan meningkat, maka bersyukurlah kepada Allah. Dengan 3 tingkatan syukur tadi, tidak hanya dengan lisan, tapi harus dengan jinan hati, lisan, kemudian arkan perbuatan. Melakukan segala sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur mendatangkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini orang-orang yang berbuat baik. Di antara perbuatan baik yang paling tinggi derajatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin, dengan bersyukur bisa tolak bala atau tolak azab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 147, bisa dilihat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma tidak, yaf'alullahu bi'adzabikum, tidaklah Allah akan mengazab kalian in syakartum selama kalian masih punya syukur.
wa amantum, dan tentunya kalian iman. Selama kalian masih punya iman dan mau bersyukur, maka Allah tidak menurunkan azab kepada kalian. Ustadz, saya sudah syukur, tapi kok ternyata Allah masih menurunkan azab di kampung ini. Oh, mungkin ada faktor lain. Bukan karena kamu sudah bersyukur, tapi mungkin ada faktor lain, di antaranya ada kemungkaran yang belum kita cegah. Kita masih diam karena kemungkaran tersebut, sehingga Allah menurunkan azab karena kemungkaran yang kita diamkan tersebut. Ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang punya kekuatan dengan tangannya, ketika ada kemungkaran yang bisa membahayakan umat lebih banyak lagi, hendaklah dia mencegahnya. Wa illam tastati, nggak mampu dengan tangannya karena dia nggak punya kekuatan kekuasaan, fa bilisani, maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu juga, maka hati ini harus mengakui kebencian terhadap sebuah kemungkaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita. Kemudian diperbanyak syukur, diajak hamba-hamba yang soleh ini untuk terus bersyukur sehingga Allah menghilangkan azab dari kita, mengangkat azab dari kita. Yang keempat, hadirin, syukur adalah makom tertinggi dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qiyam lail, berderai air mata, basah jambutnya, bengkak-bengkak kakinya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa melakukan hal itu ya Rasulullah? Padahal engkau ini orang yang sudah diampunkan, dijamin surga, tidak punya dosa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Imam Bukhari muttafaqun alaih, afala akunu abdan syakura. Emang kenapa saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad banyak sekali hal. Diangkat sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul. Kekasih Allah, tidak ada yang menandingi beliau dari segi kemuliaannya. Ya, maksum, tidak pernah melakukan dosa, diampunkan dosa dan salahnya, masuk surga yang tertinggi tentunya. Akan tetapi beliau Rasulullah istighfar dan tobatnya, sholat malamnya, perbuatan baiknya nggak pernah berhenti, dan kita ini tidak bisa menandingi beliau. Padahal kita belum apa-apa. Maksudnya belum tahu kemana nanti ke sana di akhiratnya nanti. Tapi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, tingkatan terkuat bagi seorang hamba dalam ubudiyah, status kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah syukur. Makanya tadi saya katakan, termasuk saat seandainya kita mendapatkan musibah, jadikan musibah tersebut sebagai investasi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah kita ingat kepada Allah, saat kita ingat kepada Allah itu adalah nikmat yang luar biasa, maka ketika itu adalah nikmat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena Allah Maha tahu, dengan adanya musibah kita baru ingat sama Allah. Dikasih nikmat kita lupa sama Allah, ya kan? Atau mungkin hanya lisan kita ini mengucapkan Alhamdulillah, tapi hati ini berontak. Seakan-akan hati ini mengatakan saya kaya, saya punya ini itu semuanya karena saya kerja keras. Ya, saya karena tidak tidur malam. Ya, tapi Allah ketika mengingatkan kita dengan sebuah musibah, tanda cinta kasih sayang Allah kepada kita, kemudian kita sadar bahwa itu menjadikan kita ingat kepada Allah, itulah tanda cinta Allah kepada kita. Man radhiya, kalau kita ridho, syukur, tahu bahwa itu dari Allah, Allah akan membalas ridhonya kepada kita. Fala berridho. Tapi ketika kita tidak ridho, kita murka. Ya, ditimpa musibah, kemudian kita murka, tidak menjadikan kita ingat pada Allah. Semakin kita membenci Allah, menjauh kepada Allah, semakin tidak ada keyakinan dalam diri kita ini tentang Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah murka Allah akan turun kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur yang tadi kita sampaikan adalah syukur bil arkan, dengan badan kita. Maka disitulah di antara yang kita tahu bersama-sama, di antara cara praktis kita mewujudkan syukur kita kepada Allah dengan cara sujud syukur. Ya,
Jadi sujud syukur ini adalah di antara salah satu upaya bil abdan atau bil arkan atau bil isti'mal, ya, mewujudkan ridho atau cinta atau syukur kita atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat datang, kita sujud syukur. Anak kita lulus, kita sujud syukur. Gajian turun, kita sujud syukur. Pangkat naik, kita sujud syukur. Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atau amrun yusirruhu, kana idza atau amrun yasurruhu. Mohon maaf. Ketika didatangi sesuatu yang yasurruhu, membahagiakan beliau, ya, au busyira bihi, atau Nabi diberitahu tentang kabar-kabar gembira, kharra sajidan lillahi ta'ala. Beliau kharra. Nah, kharra itu menjatuhkan diri dalam keadaan sajidan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudi atau Imam Tirmidzi. Nah, apapun yang membuat Anda bahagia, baik itu real Anda lihat secara langsung atau itu sekedar berita, ya, maka di antara bentuk syukur kita yang tadi hati kita berterima kasih pada Allah, lisan kita berucap alhamdulillah, maka secara badan, fisik, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud syukur ini adalah terjemah amaliyah terhadap makna syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang besar atau selamat dari berbagai macam musibah yang akan membahayakan kita, maka kita tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga nikmat tersebut dan agar Allah tetap melindungi kita dari musibah tersebut. Lulus anak kita, sembuh dari sakit, ya. Alhamdulillah terlahir anak bayi kita, selamat dari sebuah kecelakaan atau proyek-proyek sesuatu yang kita sedang garap, alhamdulillah sukses, selesai membangun sekolah, selesai membangun masjid, ya, kita melihat berita tentang kemenangan umat Islam, nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di dalam Al-Qur'an hadirin memang tidak ada ya sujud syukur, itu tidak ada. Adanya sujud tilawah. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang mana para ulama mengatakan ketika kita melewati ayat tersebut saat membaca maupun mendengar ada namanya sujud tilawah. Adapun sujud syukur itu secara fikihnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi secara praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan. Ya, dalam ayat lain surat An-Najm ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasjudu lillahi wa'budu." Sujudlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga tentang kisah Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud dan keluarga Daud, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk bersyukur kepada Allah dengan cara berbuat. Nah, berbuatnya ini diantaranya adalah sujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh ya. Ini mungkin nanti kita kembangkan dengan tanya jawab atau sharing lanjutan. Beberapa contoh tentang sujud syukur ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi udah kita sampaikan. Karena idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan lillah. Ketika ada berita yang menggembirakan beliau, maka beliau tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Ka'ab bin Malik, lamma basyarahun nasu biqabuli taubati. Ka'ab bin Malik ini di antara sahabat yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ayat yang menunjukkan taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bin Malik kharartu sajidan, mengatakan saya langsung sujud syukur. Saya langsung tersungkur dalam keadaan sujud syukur. Demikian pula Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu indama balagha maqtalu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika beliau mendengar berita bahwa Musailamah al-Kadzdzab telah terbunuh, maka beliau sajada lillahi syukran. Beliau kemudian bersujud kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib indama wajada dastatiyati fil khawariji sajada lillahi syukran. Ketika bisa menangkap musuhnya,
yang membenci umat Islam dan menghardik keburukan, ya, artinya mengajak orang-orang untuk berbuat buruk, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh para nabi yang bersyukur kepada Allah juga banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya, tentang perbedaan syukur dan puji-pujian kepada Allah tadi sudah saya sampaikan, ya. Eh, Sedikit di sini mungkin tentang kisah, ya, beberapa kisah tentang. Adapun mungkin pertanyaannya, sujud syukur nih doanya apa Ustadz gitu kan? Doanya bebas. Alhamdulillah saat sujud nggak ada masalah. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la nggak ada masalah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru ala ni'matik ya Allah. Bagimulah pujian dan bagimulah syukur atas nikmatmu. Bebas, tidak ada nas tertentu tentang doa sujud syukur. Beda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah saja wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, ya, dan seterusnya. Subhana rabbiyal a'la boleh. Alhamdulillah sambil bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga diperkenankan. Jadi terakhir sebelum kita kembalikan kepada moderator, ada sebuah ayat yang mengatakan eh, innal mu'min amrohu kulluhu khair. Sesungguhnya orang yang beriman ini segala urusannya ini mengandung kebaikan, baik dan mengandung kebaikan. Maksudnya bernilai pahala. Ya. In asobat dharra sabar, kalau dia ditimpa musibah yang tidak mengenakan dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala. Wa in asobat sarra, kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakar, maka dia bersyukur, maka dalam dua keadaan tersebut dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya begitu. Tapi tadi saya katakan ketika dia mendapatkan sarok syukur itu normal. Tapi kalau mendapatkan torok, kok dia kemudian bersyukur, ini abnormal atau artinya dia luar biasa. Levelnya luar biasa. Nabi Ayub alaihi salam, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang nggak pernah sembuh-sembuh sampai ditinggal oleh keluarganya bertahun-tahun, dikucilkan. Ya, jasadnya, hartanya, keluarga semuanya habis. Ya, akan tetapi lisannya tidak pernah kering dari mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah syukur dan kisah sabar beliau dengan mengatakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, Rasul kita Muhammad, Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan yang luar biasa, tapi ditutup dengan syukurnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang telah Allah berikan tersebut untuk beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan jangan lupa bahwa syukur ini keadaan hati. Ya, dan sehingga yang mengatur hati ini Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar dikuatkan hati untuk tetap bersyukur. Dalam sebuah doa yang sering kita ucapkan, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, ya musarrifal qulub, yang memolang-malingkan hati, sabbit qulubana, kuatkanlah hati kami ini, ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatika, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudahkanlah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada Ustaz Khalis Bakri sebagai moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, syillah, jazakallah khairan, Ustaz Imam Al-Marghani. Masya Allah ya, kita dapat pencerahan tentang bagaimana kita memahami syukur dan juga tentang sujud. Ternyata dalam syariat itu ada yang disebut dengan sujud syukur dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga tata caranya ya. Dan mungkin ada yang ingin bertanya lebih detail lagi, silakan untuk resen ya, nanti bisa dipilih, nanti ditunjuk untuk yang lebih dulu untuk yang ingin bertanya. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin jamaah yang baru hadir ya, yang
di majelis ini. Saya juga ingin memperkenalkan lebih jauh lagi nih tentang Ustadz Imam Al-Markadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau ini memang aktif ya sebagai dai dan mubalik, dan beliau tergabung dalam sebuah forum namanya Forum Perdamai Sedia, Forum Forum Mubalik Dai dari Dai Indonesia. ya, Forum Dai dan Mubalik Azhar Indonesia. Jadi kalau dari namanya jelas ini beliau adalah lulusan dari Universitas Al Azhar Kairo ya, Insya Allah, dan tergabung dalam komunitas itu semuanya dai-dai dari alumni Al Azhar ya Sad ya, dan tersebar Insya kan. Allah. Alhamdulillah kalau dilihat banyak sekali lulusan-lulusan Al Azhar yang berkiprah di masyarakat, dan salah satunya Ustadz Imam sebagai pengurusnya dalam organisasi ini, sebagai sekjen sekretaris jenderal di Perdamai. Hmm, Baik, dan beberapa kegiatan beliau juga sebagai ketua yayasan di Masjid At-Taqwa ya Ustadz ya, Jakarta. betul. Ya, Alhamdulillah. Dan banyak sekali kesibukan beliau, dan sekarang sedang menyelesaikan program doktornya ya di Universitas Al-Azhar. Insya Allah ya, mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah, silakan yang ingin bertanya untuk mengenal lebih dalam tentang makna atau hakikat dari sujud dan syukur ini. Silakan Bu Nadia dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Ustaz, saya Nadia dari Bandung. Izin bertanya, tadi kan ketika kita ditimpa yang tidak kita suka, justru the next levelnya adalah bersyukur ya Ustaz. Nah, ini kan Masya Allah. jadinya ketika susah kita bersyukur, ketika senang kita sabar gitu ya. Nah, kalau kita kita lagi senang terus sabar, itu kata orang lebih mudah daripada ketika susah kita bersyukur gitu ya Ustadz. Terus, nah ini saya sering mencoba menerapkan bersyukur ketika ditimpa musibah. Misal begini, gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi sakit. Nah suka gini dijawabnya tuh, kok alhamdulillah sih lagi sakit? Loh kan segala puji bagi Allah. Kan kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak peduli keadaan susah senangku karena aku tidak tahu mana yang lebih baik bagiku. Begitu kan ya Ustadz. Nah, Iya, itu Masya gimana Allah. Ustadz? Dengan keadaan sekarang yang seperti itu, yang seperti awam jadinya gitu, kita bersyukur itu itu gimana Ustadz? Dan Masya like Allah. seperti misalnya tadi senang jadi sabar, susah itu kita bersyukur, nah itu lebih tinggi mana nilainya Ustadz? Ya, jadi pertanyaan Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, saya Silakan komentari saya. langsung ya, Ustaz Khalis. Ya. Kalau kita dapat nikmat, syukur, kemudian dapat musibah, sabar, itu biasa. Tadi yang saya bilang, itu biasa. Memang normalnya begitu. Kalau dalam tingkatan ahlu tazkiyah, atau tazkiyatun nafas, atau dalam istilah ahlu tasawuf, itu adalah sabrul ammah atau syukrul ammah. Sabar yang tadi, karena ada musibah dia sabar, ada nikmat dia syukur, itu ammah, orang awam. Istilahnya orang awam. Kalau dalam tingkatan biasanya dibagi tiga. Syukur, baik syukur maupun sabar. Syukur, syukrul ammah, syukurnya orang biasa, orang awam. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi syukrul khosoh. Syukurnya orang yang luar biasa. Ya, khosoh itu orang khusus gitu kan. Yang ketiga, syukru khawasil khawas. Ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Demikian pula sabar. Sabarnya orang awam, sabarnya orang khusus, sabarnya orang yang khawasul khawas, yang istimewa luar biasa. Itu biasa dengan tingkatan-tingkatan tadi. Tapi yang tadi saya bilang akan menjadi luar biasa ketika musibah yang tadi patut kita bersabar, justru kita bersyukur. Ya, mohon maaf bagi yang tidak suka tentang tasawuf, nggak ada masalah. Tapi kelompok tasawuf membagi-bagi, ada yang namanya hakikat, makrifat, hakikat, dan syariat. Ada sebelumnya ada torikot juga. Ya, bagi yang nggak suka ini tidak ada masalah. Tapi saya ingin mencontohkan level-levelan gitu loh. Ya, level-levelan. Orang yang sudah melihat sebuah musibah menjadi nikmat, itu levelnya sudah level tinggi luar biasa. Termasuk, jadi syukur itu ada tingkatan yang tadi saya bilang. Syukurnya orang awam, itu syukur biasa. Ada nikmat, dia berterima kasih kepada Allah. Kalau nggak ada nikmat, dia lupa sama Allah SWT. Itu orang biasa. Ya kan? Orang biasa itu.
Ada syukur level hati, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuja dan memuji Allah. Ada nikmat gak ada nikmat, dia selalu memuja dan memuji Allah. Karena apa? Allah Maha terpuji. Anda ini merasa nggak dapat nikmat, padahal seluruh hidup Anda itu sudah penuh dengan nikmat. Udah, sekujur tubuh kita ini sudah full nikmat. Itu afala ta'qilun liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang hanya yang menggunakan akalnya. Dan ini nggak banyak orang yang menganggap itu gitu. Dia hanya menganggap contoh usaha keras dia siang malam akhirnya terwujud sukses. Itulah nikmat. Dia hanya menganggap itu, padahal seluruh sekujur tubuh dia itu sudah full dengan nikmat. Ya, makanya dalam keterangan Nabi Daud diminta bersyukur kepada Allah, kemudian Nabi Daud bingung, saya nggak bisa lagi bersyukur kepadamu ya Allah. Loh, kaget kan? Kenapa? Karena syukurku kepadamu itu udah bentuk syukur. Nggak ada lagi apa yang perlu disyukuri. Karena semuanya itu tidak ada kecuali darimu ya Allah. Maka tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah syukur ketika mendapatkan ujian dan musibah, balak dan ibtilah tadi. Ada lebih tinggi daripada itu. Nggak melihat apapun, yang dilihat adalah Allah yang maha memberi segala-galanya. Allah yang menghidupkan, Allah pun yang mematikan. Allah yang menyehatkan, dia pun yang membuat kita sakit. Allah yang memudahkan, dia pun yang menyulitkan kita. Allah yang memberikan nikmat yang menyenangkan pada kita, dia pula Allah yang mengangkat nikmat yang menyenangkan tersebut. Orang ketika mendapatkan baik itu nikmat ataupun musibah, yang dilihat tidak nikmat dan musibahnya, tapi yang dilihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan lebih tinggi lagi nih levelnya. Ya. Dan yang paling tinggi yang dilakukan oleh Sayyidina Daud alaihissalam tadi, dia tidak mampu lagi untuk bersyukur karena nggak ada yang dia punya untuk disyukur, semuanya milik Allah, sampai tidak bisa berkata-kata gitu istilahnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau ditanya tentang yang ditanyakan tadi, jadi ketika kita bersyukur atas musibah, maka itu levelnya lebih tinggi daripada kita bersyukur atas nikmat. Demikian pula sebaliknya, musibah yang mestinya kita sabar, nikmat yang mestinya kita syukur, ya kan? Tapi kita sabar. Itu dia memahami level yang lebih tinggi daripada nikmat yang mesti dia syukuri gitu loh. Karena apa? Kan biasa kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kemudian kita bersyukur. Ya, tapi di situ syukur tidak hanya sekedar lisan, tapi dia bersabar mempertahankan nikmat tersebut biar tidak hilang. Sabar mempertahankan adalah syukur yang tingkat lebih tinggi. Apalagi dengan nikmat tersebut, dia sabar menjaga, meningkatkan kualitas nikmat tersebut dengan meningkatkan kualitas ibadah dia, itu adalah lebih tinggi derajatnya daripada syukur terhadap nikmat karena dia mampu bersabar. Hadirin, orang banyak memahami sabar itu ketika kita ada musibah. Tidak. Kita berlaku taat itu sabar. Dalam bersyukur pun butuh kesabaran. Ya kan? Dalam bersyukur pun butuh kesabaran. Maka dalam ayat surat Al-Baqarah 172, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka-mereka orang-orang yang sabar. Ya kan? Orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat dikatakan setelah kita sholat, setelah kita zakat, bermacam-macam upaya kebaikan yang kita lakukan, itu justru kita orang-orang yang sabar yang dijunjung tinggi. Innallaha ma'as sabirin, sudah jelas. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya dipenuhi, ditingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari arah-arah yang tak pernah terhitung-hitung. Ya, luar biasa. Tapi hadirin yang mulia, kita nggak bisa menyalahkan orang ketika dia tidak seperti yang tadi kita katakan. Jadi begini, tadi itu tingkatan-tingkatan. Nah, manusia ini berbeda-beda tingkatan, gitu ya. Ketika dia baru bisa bersyukur terhadap nikmat, bersabar terhadap musibah, itu normal, itu wajar, dan itu sudah benar. Dan itu sudah benar. Kemudian kita, musibahmu kamu harus
syukur dan lain sebagainya. Kita nggak bisa maksa orang lain kemudian mengikuti arahan kita seperti itu sampai dia ngaji, sampai dia paham. Begitu kan. Takutnya nanti malah salah paham, kita yang digebukin. Ya kan? Apalagi sampai kita mengatakan tidak melihat musibah, tidak melihat nikmat. Yang dilihat adalah Allah. Allah segala-galanya. Nah, termasuk makom yang ini pun bahaya kalau disampaikan pada orang yang kurang memahami dengan baik. Dia akan menuduh kita sebagai orang yang apa namanya, ini sesat ini pemahamannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sabar terhadap nikmat, kemudian syukur terhadap musibah dengan pemahaman yang tadi kita sampaikan adalah tingkatan yang tentunya lebih luar biasa dibanding yang biasa-biasa saja. Jazakumullah khair. Masya Allah. Dan ini tingkatan ini memang harus butuh riadoh saja. Kenapa? Butuh riadoh untuk sampai ke macam ke Iya, betul. Namanya riyadhah dan mujahadah. Ya, ada mujahadah, riyadhah dan seterusnya. apa riadohnya Sir, untuk sampai kepada tahapan tadi orang yang bersyukur menjadi orang yang sangat khusus tadi ya. Yang pertama dari segi lisan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Karena syukur itu selalu disertai dengan zikrullah. Kita berucap syukur alhamdulillah adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita harus senantiasa basah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ya, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian membersamai orang-orang yang bersyukur. Maka kita saat berdoa, Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu selalu dan senantiasa bersyukur kepadamu selalu. Ya. Karena orang-orang yang senantiasa berzikir, hakikatnya dia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang betul-betul memahami. Yang kedua, amal soleh kita. Ya. Amal soleh kita ini harus mencerminkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat setiap kesolehan yang kita lakukan. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Berbuatlah kalian dan ingatlah perbuatan yang kamu lakukan itu adalah bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentunya Quran. Quran ini adalah pagar atau benteng yang menguatkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengingat orang atau melihat orang yang lebih rendah dari kita dalam masalah dunia. Melihat orang yang lebih rendah dari kita dalam masalah dunia. Jangan melihat dia yang lebih tinggi dari kita dalam masalah dunia, karena akan menghalangi hati kita untuk bersyukur. Ketika kita senantiasa melihat orang yang lebih rendah, kita sehat, teman kita sakit, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita melihat diri kita sakit tanpa melihat dia yang sakit, saat kita melihat diri kita sehat tanpa melihat dia yang sakit, seakan-akan kita biasa-biasa saja. Syukurnya nggak terbangkitkan, tapi ketika kita melihat dia yang sakit, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kesehatan, dari segi harta, dari segi rumah, dari segi kendaraan, kita lihat dia yang lebih menderita daripada kita, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang syakarin, zakarin tersebut. Allah taala a'lam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai makom itu Ustaz. Ya Karena Rabb, ya yang Rabb. disebutkan dalam Al-Quran ini qalil ya, sangat sedikit. Ya, Berarti wa tadi qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, sedikit sekali. baik, silakan Allahumma jawab. ja'alna minal qalil, jadikanlah kami ya Allah termasuk hambamu yang sedikit tadi, artinya yang bersyukur tadi. Iya. Silakan jamaah, mungkin ada yang ingin tak bertanya lagi atau sharing, karena ini pengalaman batin sungguh Ustaz ya. Orang yang bersyukur itu kalau hanya ucapan kan gampang, mudah melisankannya. Di hati Hmm. itu belum tentu ya Ustaz ya. Eh, Betul. belum tentu hatinya Hmm. kemudian sesuai dengan apa yang diucapkan. Apalagi tadi Ya. ketika sudah menjadi bagian dari kehidupan dia, dari mulai hati, lisan maupun jawari atau perilakunya menjadi bentuk syukur kepada Allah, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi, dan ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar Ya bisa Rabb, ya mencapai Rabb, ya makom Rabb. makom yang luar biasa itu ya. Apakah ada ciri-ciri khusus Ustaz, yang karena mungkin yang menilai hanya Allah saja, tidak bisa manusia ya. Tapi apakah Hmm. Rasulullah mungkin membocorkan
ciri-ciri orang yang tadi udah mencapai menjadi orang yang kolil tadi, Ustaz, yang sedikit tadi. Apakah Dia seperti itu? tidak goyah dalam keadaan apapun. Diejek, dipuji, berada di atas, berada di bawah, kerjaannya menurut pandangan manusia bagus atau menurut pandangan manusia tidak bagus, dia tidak goyah sama sekali. Dia tetap bekerja. Jadi dia tetap beribadah. Jadi orang yang bersyukur itu di antara ciri-cirinya adalah tenang dalam semua keadaan. Masya Allah. Santai sekali. Hidupnya itu Masya Allah, tenang luar biasa. Nggak gopoh, orang Jawa bilangnya. Nggak gopohan. Ya kan? Wah, Gaji terlambat, nyantai aja. Kan gitu kan. Kebetulan anak tahun ini tiga-tiganya, satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA, atau satu masuk kuliah. Bro, keuangan luar biasa, sementara harus disiapkan, dia nyantai aja. Ya, karena keadaan yang dia sekarang tempati itu adalah keadaan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ketika dia sudah memahami itu adalah keadaan yang dipilihkan dan ditempatkan oleh Allah untuk dia, maka dia tidak takut sama sekali. Maka Allahu ma'ahu, siapa yang sudah meyakini Allah selalu membersamainya, fala yakhafu wa la yahzanu. Tidak takut sama sekali dan tidak akan sedih sama sekali. Dan tentunya ini tingkatan yang luar biasa. Kekuatan hati tauhid yang luar biasa. Terwujudlah orang-orang yang seperti itu, takwanya yang sudah tinggi luar biasa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah takwa yang tertinggi tadi. Kemudian Allah akan munculkan jalan keluar-keluar yang nggak pernah kita duga-duga sama sekali. Ya, jadi nggak gopoh. Seandainya uangnya hanya cukup, sudah hari harus mendaftar. Uang yang dia miliki hanya sekian, ya udah. Nggak memaksakan diri sampai harus ngutang sana, ngutang sini, apalagi ngutangnya di bank yang penuh dengan riba dan seterusnya. Nggak memaksakan diri. Dia nyantai saja. Nah, ayah tidak bisa menyekolahkanmu di sini karena mahal biayanya. Izin ayah menyekolahkan. Dia nyantai. Ya. Dimanapun dia meyakini, walaupun memang sebab musabab itu ada, tapi dia paham bahwa kekuatan Allah lebih ada daripada dia yang secara materi. Kalau sekolah di sini dengan biaya mahal, kamu nanti akan menjadi pintar, hebat, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kamu nggak, ini memang ada ya hukum akal seperti itu. Akan tetapi ketika kekuatan batin dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri yang apa Allah berikan pada kita dengan beramal terus, menjalankan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksakan diri atau maksa Allah. Ada manusia yang memaksa Tuhannya. Ya, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, saya sudah siang malam bekerja, kerja keras banting tulang, keras keringat. Ya Allah, dan saya berharap akhir bulan nanti saya dapat gaji yang sesuai dengan harapan saya, ya Allah. Karena saya mau menyekolahkan anak, mau pergi haji, mau pergi umroh, mau mengumrohkan orang tua saya. Dia maksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin, ini tidak sopan sama sekali. Siapa kita sampai kita berani mendikte Allah Subhanahu wa taala? Loh, bukannya harusnya Allah begitu, Ustaz? Orang yang bekerja keras, banting tulang, tidak berhenti, bukannya Allah harusnya menolong dia dan memudahkan dia? Itu kan hukum akalmu, tapi Allah ini maha iradah, maha berkehendak. Fa'alul lima yurid, semua kehendak Allah tidak bisa didikte, ditahan oleh siapapun. Nah terus Allah zalim dong Ustaz ketika dia bekerja keras, banting tulang, kok hanya mendapatkan segitu? Hadirin, inilah syukur hati yang tadi harus kita tanamkan. Ketika yang kita pahami adalah zahir seperti itu, maka ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi sebaliknya orang yang tauhidnya benar, imannya kuat, ya kan? Dia paham bahwa ketika kebahagiaan yang kita harapkan di dunia ini belum diturunkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah telah menabungnya untuk kita. Allah telah menyimpannya untuk kita sampai pada saatnya yang nggak pernah kita duga-duga Allah akan turunkan kepada kita. Bahkan seandainya kalau di dunia belum Allah turunkan, itu tandanya di akhirat nanti Allah berikan total full tanpa kurang sedikit pun untuk kita. Masya Allah.
Sepayah apapun kehidupan kita di dunia, nanti tetesan air surga yang Allah berikan kepada kita akan melupakan semua penderitaan dunia tersebut. Hadirin perlu diingat bahwa sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita anggap nikmat itu nanti bisa mengurangi jatah kita di akhirat. Ya kan? Sebaliknya berarti kalau keinginan yang kita inginkan dari sebuah kenikmatan dunia belum juga Allah berikan, yakin bahwa Allah akan memberikannya full total tanpa kekurangan sedikit pun di hari yang Allah kehendaki. Hari yang akan datang. Di dunia nggak ada, berarti di akhirat nanti hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika musibah tersebut kita syukuri, makomnya luar biasa tingginya. Ya, luar biasa tingginya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas Amin. semua keadaan Amin. kita. Dengan makna, Ya Allah. apapun keadaan tersebut, khususnya keadaan yang tidak kita senangi, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang yang terpeleset kemudian ketimpa tangga, terpeleset kemudian kejerumus pada sumur jurang. Jangan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Fadol, Ustaz Khalis. Masya Allah. Silakan jamaah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, kalau ada ingin bertanya tentang masalah sujud syukur atau syukur tadi yang sudah sangat detail ya dijelaskan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita termasuk tadi minal qalil ya. Allahumma ja'alna minal qalil. Jadi karena Allah termasuk yang sedikit, yaitu mereka yang sudah yang termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau katakanlah boleh disimpulkan, Ustaz, misalkan ketika orang yang mudah galau, mudah resah, itu bisa dikatakan kurang bersyukur, Ustaz ya. Kalau dengan bahasa sederhananya seperti itu, Ustaz ya. Betul, ya. Ya, Kalau dari penjelasan manusia Ustaz, banyak lalai, banyak lupa, ya, perlu kita ingatkan. Ya. Datang iya, ke majelis pengajian seperti ini akan mengingatkan dia iya, bahwa eh, keluhan dia itu justru akan menambah beban gitu lah. Padahal kalau dia bersyukur, ya tidak iya. mengeluh kuat, menganggap ini itu mengurangi beban begitu. Iya. Masya Allah. Kalau anak muda sekarang sering menyebutnya dengan overthinking, San. Nah, betul. Nah, ini mungkin dari salah satu ciri orang yang terlalu overthinking, resah, tidak yakin dengan masa depan, itu menjadi ciri-ciri orang yang tadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rob. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan orang yang sedikit tadi, yaitu yang orang yang dengan riadoh kita dari lisan, hati maupun amal-amal kita, maka kita mencapai tadi tahapan orang-orang yang bersyukur. Dan sebagaimana Ya, orang yang bersyukur itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat para nabi ya. Tadi sudah dijelaskan Rasulullah SAW sangat istiqomah untuk melakukan sholat malam, karena disebutkan apakah aku tidak termasuk orang yang bersyukur kalau tidak sholat itu ya. Kemudian juga betul. Nabi Daud juga tadi disebutkan dalam surat Sabah tentang bahkan Allah menyatakan ya malu ya, berkerjalah berbuatlah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Masya tidak Allah. ada, alhamdulillah, musyakilah, jazakallah khairan, Ustaz Imam Al-Marghani. Masya Allah, nih kita sudah 2 kali pertemuan, Masya Allah banyak sekali Barakallahu fikum. Masya Allah. ilmu Jazakumullah yang khairan. kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus istiqomah Amin ya kita, Rob, dan ya Rob. Mudah-mudahan jadikanlah kita apa semuanya nasihat dan diberkahi Ustaz Allah juga jadi amal jariah untuk Ustaz, sekaligus juga untuk kita semua, untuk kita untuk semuanya. Amin. Amin. memantapkan ya iman dan Islam kita, memantapkan kesabaran dan kesyukuran kita sebagai tema Ya ini. Allah. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang yang bersyukur. Baik jemaah, alhamdulillah, syukurlah sekali lagi jazakallah khairan, dan jemaah Majelis Marinir Para Indonesia, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Ustadz Imam, dan kita bersyukur tentunya karena tidak mungkin kalau tidak bersyukur kita bisa hadir di majelis ilmu ini ya, karena ini adalah Ya, bagian dari ibadah, bagian dari syukur kita terhadap kesehatan kita, waktu kita yang Allah sediakan untuk dijadikan amal-amal soleh. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan juga kepada Panglima Korps Marinir ya, yang sudah memfasilitasi kajian ini, yang alhamdulillah menjadi wasilah juga untuk kebaikan bagi para keluarga di lingkungan keluarga Marinir Indonesia ya, dimanapun Anda berada. Dan disampaikan, mari ajak semuanya keluarga Marinir untuk terus ikut juga di kajian-kajian ilmu ini. Mudah-mudahan eh, dengan seringnya kita hadir dan juga mengajak orang lain juga menjadi amal kebaikan untuk kita semua.
Dan jamaah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Mohon maaf ilaik. kalau ada khilafan dari kami. Jazakumullah khairan. Hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.